Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di 1 Tawarik, pasal 16 ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya membuat judul renungan kita adalah selalu mencari Tuhan. Mencari adalah pekerjaan manusia. Setiap orang pasti tidak akan pernah berkata lelah untuk menemukan apa yang dia inginkan. Dan saya yakin kita semua melakukan hal yang sama. Banyak hal yang kita inginkan dalam hidup kita. Dan kita membuat ukuran waktu tertentu, ini harus saya dapatkan. Apapun akan saya lakukan agar tujuan ini atau sesuatu ini bisa saya dapatkan. Nah, ketika saya mencari dan menemukannya, pada umumnya saya atau kita semua akan berpikir sudah selesai dan saya sudah memilikinya. Misalnya sebuah pekerjaan atau sebuah barang, saya ingin memiliki pekerjaan ini, saya ingin memiliki barang ini, saya mendapatkannya. Nah, pada saat itu saya akan berkata, terima kasih Tuhan, saya sudah menemukan dan sekarang saya hanya bertugas untuk memelihara. Tapi hal yang tidak kita sadari, ternyata banyak hal dari yang kita katakan kita miliki, ternyata dia bisa hilang, dia bisa pergi. Hilang mungkin karena kita lalai, atau hilang mungkin karena diambil orang, atau pergi memang karena sudah waktunya dia akan pergi. Dengan demikian, kita akan berpikir bahwa mungkin seharusnya aku harus memeliharanya jauh lebih serius. Aku harus menggenggamnya jauh lebih serius. Aku harus lebih hati-hati supaya yang kumiliki itu tidak pergi. Tapi jika kita bayangkan yang kita miliki itu akan hilang pada waktunya tanpa kita sadari, jangan-jangan kita sebenarnya tidak pernah memiliki. Kita hanya memakai dalam waktu tertentu. Apapun yang ada pada kita, jangan-jangan kita tidak pernah memilikinya. Kita hanya menggunakannya selama kita masih ada atau dalam kurun waktu tertentu. Ayub menggunakan satu kalimat yang sangat menarik sehubungan dengan hal ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dengan tidak membawa apa-apa. Dan semua yang ada pada saat ini sebenarnya bukan milikku, bukan sesuatu yang kubawa. Bahkan ketika aku kembali juga, aku tidak akan membawa apa-apa. Jadi yang ada ini sekarang, jangan-jangan ini bukan milikku. Atau aku tidak berhak mengatakan, ini kepunyaanku. Tidak ada yang bisa memiliki. Dan percayalah, mungkin rumah kita suatu saat itu akan menjadi milik orang. Kendaraan kita suatu saat itu akan menjadi milik orang. Jadi tidak ada yang mutlak manusia memiliki suatu barang, suatu benda selama-lamanya. Dalam nyanyian persembahan kita juga setelah ibadah, kalimatnya hampir sama. Aku memberikan apa yang kuterima dari Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan itulah persembahan kita. Atau dengan kata lain, kita tidak punya apa-apa yang bisa kita berikan sebagai milik kepunyaan kita. Nah, kalimat mencari Tuhan, mengapa baik pemazmur atau Daud selalu mengatakan, mencari Tuhan, carilah Tuhan. Apakah kita tidak pernah memilikinya? Apakah pencarian Tuhan itu tidak selesai? Ketika kita berkata, aku sudah beriman, aku sudah percaya, seharusnya sudah selesai. Tidak perlu lagi mencari Tuhan. Tidak perlu lagi bekerja untuk mencari Tuhan. Kan kita sudah beriman, kita sudah Kristen. Orang Kristen pasti sering berdebat, atau orang beriman sering berdebat tentang
imannya kepada orang lain. Misalnya seperti ini. Banyak orang berpikir ketika mereka sudah mengenal Tuhan, mereka sudah percaya kepada Tuhan, itu sudah selesai. Dan ketika itu sudah selesai, mereka akan berpikir bahwa apapun yang mereka nyatakan sehubungan dengan iman itu pasti benar. Misalnya seperti ini. Ketika aku sudah mengenal Tuhan, aku sudah pasti selamat. Aku sudah pasti masuk surga. Aku sudah pasti akan duduk di sebelah kanan Yesus karena aku mengenal. Nah, kalimat ini sering ditentang oleh Yesus. Ketika engkau berseru atau banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, justru aku akan berkata, aku tidak mengenalmu. Jangan-jangan ketika orang mengatakan dirinya mengenal Tuhan, dia juga berpikir bahwa dia sudah tahu tentang Tuhan. Bahkan lebih tahu tentang Tuhan. Segala kalimat yang dikatakan seakan-akan itu kebenaran dan pasti Tuhan setuju. Kita tidak pernah memiliki Tuhan dengan selesai. Kita harus selalu mencari Tuhan sehingga orang-orang beriman jangan pernah menyimpulkan hal apapun melebihi Dia yang kita cari. Seakan-akan kita lebih tahu tentang surga daripada Dia pemilik surga. Kita lebih tahu tentang kerajaan Allah daripada Dia. Nah, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, yang manusia harus tahu bahwa manusia harus selalu mencari Tuhan setiap hari. Tapi pertanyaannya, mencari seperti apa? Mencari dalam hal apa? Mencari Tuhan adalah selalu menggumuli apa yang Tuhan mau. Selalu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki aku lakukan? Tuhan, apalagi yang harus aku perbuat dalam kehidupanku? Selalu bergumul. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. 1 Tawarik 16 itu adalah nyanyian dari Daud. Ketika dia berhasil membawa tabut perjanjian yang sudah dicuri oleh orang Filistin. Dia harus dikembalikan ke Yerusalem. Dan ketika itu sudah dibawa, dia menyanyikan satu pujian. Di dalam pujian itu ada satu kalimat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Hampir setiap hari Daud selalu bergumul, Tuhan, apalagi yang harus kulakukan? Dan di kemudian hari, salah satu hal yang Daud gumuli adalah, bagaimana mungkin aku duduk di dalam tahtaku, sedangkan kemah Tuhan itu sangat sederhana, tidak layak. Tuhan tidak meminta agar kemah itu diperbaharui, tidak. Tetapi Daud sendiri menggumuli bahwa sepertinya aku harus melakukan hal baik lagi. Bahwa sepertinya aku harus melakukan yang jauh lebih baik lagi. Ada pergumulan. Oleh karena itu sahabat rohani dikasihi Tuhan, apa yang membuat iman kita tetap hidup adalah selalu bertanya apa yang Tuhan mau dan apa yang harus saya lakukan. Jika kita hanya mengulang cara hidup yang lama, seperti itu terus, kita hanya mengulang sebuah tradisi. Tapi iman tidak bertumbuh. Nah, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah sebuah panggilan kepada saya dan kita semua. Jangan pernah berhenti untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan apa lagi? Tuhan apa lagi yang harus aku kerjakan? Tuhan apa lagi yang bisa aku kerjakan selagi aku masih hidup? Ketika Tuhan memberikan usia yang lebih dewasa, usia yang panjang, coba tanya kepada Tuhan. Tuhan, usiaku sekarang 77 tahun, 80 tahun. Apalagi yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan memberikan rezeki kepada aku. Apalagi yang harus aku lakukan Tuhan? Supaya aku tidak berhenti hanya berkata, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mencari adalah merenungkan kembali, menemukan kembali apalagi Tuhan. Dan pekerjaan kita setiap hari tidak akan pernah selesai dalam mencari. Ketika kita sudah menemukan sesuatu yang baru, maka cari lagi hal yang baru. Apalagi Tuhan. Demikianlah setiap orang beriman sebenarnya tidak pernah tamat dalam beriman. Setiap orang yang mengenal Tuhan tidak akan pernah berkata selesai sebelum Tuhan sendiri berkata sudah selesai. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan mengajarkan, memberitakan kepada kami, agar tak hentinya kami mencari kebenaran Tuhan, menggumuli apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Berkati kami Tuhan,
Agar kiranya setiap orang yang mendengarkan firman ini merenungkan kembali apa yang harus mereka lakukan. Berkati kami Tuhan dalam pekerjaan kami satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.